Ya, jadi kami sebagai kader partai ya, yang alhamdulillah juga jadi politisi di Kota Malang, itu kan mesti memiliki komitmen bahwa rakyat ini harus bisa disejahterakan. Jadi visi kami sih ya itu hari ini ya yang perlu diperhatikan masalah peningkatan kualitas SDM ya, bahwa suatu daerah itu akan maju bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena sumber daya manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel APM Insight dalam program Speak Up. Kali ini di beberapa daerah termasuk di Kota Malang lagi mulai hangat-hangatnya terkait dengan pemilihan kepala daerah. Usai Pilpres sudah tuntas, giliran sekarang di beberapa daerah lagi membincang terkait pemilihan kepala daerah. Tentu pertanyaannya adalah siapa calon-calon yang akan bermunculan. Nah, kali ini saya akan membahas khusus di Kota Malang. Dan kebetulan di depan saya ada salah satu sosok muda yang mencoba akan mencalonkan diri sebagai wali Kota Malang. Saya panggil Sam Fuad. Assalamualaikum Sam Fuad. Waalaikumsalam. Jadi nama lengkapnya Ahmad Fuad Rahman. Ini bukan pemuda biasa karena saat ini lagi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang Komisi D bagian kesejahteraan. Jadi Sam Fuad, saya lihat di beberapa sudut kota banyak sekali bertebaran baliho banner dengan tulisan Sam Fuad untuk Kota Malang. Ini serius ini, mau maju ini. Gimana Sam Fuad? Oh, siap, sebagai kader politik, kader bangsa, siap mengabdi untuk masyarakat. Oke. Jadi ini fight ini ya? Fight. Oke. Sam, kira-kira apa yang mendasari Sam Fuad kok ingin maju? Atau karena apa ya istilahnya, melihat calon-calonnya kok belum muncul, terus Sam Fuad kayak kira paling agresif loh ini kalau bannernya paling banyak saya lihat. Gimana itu? Ya, jadi kami sebagai kader partai ya, yang alhamdulillah juga jadi politisi di Kota Malang, itu kan mesti memiliki komitmen bahwa rakyat ini harus bisa disejahterakan. Dan kotanya ini harus bisa kita kawal untuk kemajuannya ya. Jadi perkembangan kemajuan kota ini harus kita kawal dengan baik. Ya, kita mau kalau ada negara berkembang, negara maju, maka Kota Malang ini harus dari kota berkembang harus menjadi kota maju. Oke. Ya. Jadi rakyatnya sejahtera, kotanya maju. Sam Fuad lihat Kota Malang sejauh ini di level mana sih sebenarnya? Di level berkembang, maju atau di bawah? Iya, kalau di di Jawa Timur itu kan ada 38 kabupaten kota. Ya. Kota terbesar kedua di Jawa Timur itu Malang. Setelah Surabaya. Oke. Walaupun luasnya hanya 110 km persegi, penduduknya 800.000, 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Ini luar biasa penduduknya padat dan dia bisa menjadi kota metropolitan sebenarnya ya, kalau dikawal dengan baik. Dan bersyukurnya Kota Malang ini selalu dibanjiri oleh SDM yang siap dibentuk ya. Perguruan tinggi kita 65 ya. Jadi kampus, perguruan tinggi maupun swasta itu ada di Kota Malang. Jadi bahan bakunya banyak. Tinggal kita kolaborasi, sinergi ya. Baik dengan perguruan tinggi ya kan, dengan masyarakat yang ada di sini, sehingga kota kita saya kira bisa kita poles menjadi kota yang maju di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Ya, potret Kota Malang menurut kacamata Sam Fuad selama menjadi anggota dewan satu periode ya kemarin ya. Ya, satu periode ini apa sih sebenarnya yang
potensi yang harusnya bisa dimaksimalkan tapi kok belum maksimal? Kira-kira apa? Baik, jadi saya kan politisi, kami baca dokumen dan salah satu keinginan dari founding father kita itu kan menjadikan Kota Malang Tribhinacita ya. Oke. Bahwa kita ini adalah kota pariwisata, kota pendidikan, dan kota industri. Ya. Lah dari tiga hal ini kami mencoba breakdown. Oh, pariwisata ini kan ada dua, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Lah kalau Kota Malang sendiri itu harusnya pariwisata buatan. Oke. Kampung tematik Ya. yang saya dapatkan itu ada 26 kampung tematik yang di Kota Malang. Bahkan saya sempat mengawal bagaimana kemudian kampung-kampung kita ini bisa menjadi kampung-kampung pariwisata seperti yang ada di Kota Semarang. Saya ke Semarang melihat di sana ada komitmen pemerintah untuk memberikan 200 juta per tahun untuk satu kampung. Oke. Menjadikan dia kampung pariwisata. Salah satunya Kampung Lumpia. Jadi warganya yang di sana itu diberitahu bahwa potensi kita ada di lumpia. Ini menjadi oleh-oleh khas Semarang. Semua warga yang di sini harus punya usaha lumpia. Didampingi bikin NIB-nya, dikasih pelatihan, dikasih permodalan. Bahkan itu yang 200 itu harus menjadi kampung pariwisata itu tadi. Nah, setelah sudah dibangun, dibikinlah lomba kampung tematik award setiap tahun, ya kan? Sehingga Januari mereka mendapatkan bantuan, mereka coba bergelut di sana, mengoptimalkan potensi yang ada sana. Di akhir tahun bahwa ini ada penilaiannya, sehingga setiap tahun itu mereka mencoba untuk berbenah dan mereka punya daya saing sendiri di setiap kelurahan. Ya. Saya kira seperti itu. Kalau di Kota Malang jalan nggak kampung tematik itu? Setahu saya, sedengar saya sih itu belum maksimal. Ya, dari 26 kampung tematik itu hanya beberapa yang jalan. Yang sering kita dengarkan kampung 3D ya. Ya, warna-warni, kampung Arema itu pun tidak dikelola dengan baik. Belum maksimal ya. Ya. Kita sudah punya Pok Darwis, kita sudah punya simpul-simpul tapi belum. Itu karena apa kira-kira kalau tidak jalan? Padahal sempat booming itu. Betul, karena visinya sudah ada, cuma kurang. Oke. Ya. Jadi kita nih mau melihat sesuatu itu kan harus lihat visi ke depannya, bahwa kita harus bisa memastikan bahwa tempat itu bisa berkembang, ya, dan komunikasi, sinergi, kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, saya kemarin itu kedatangan tim BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ternyata ini SK-nya wali kota, tetapi tidak diperhatikan oleh Pemkot. Oke. Nah, hearing kemarin ketika saya rapat kerja dengan Disporapar, saya sampaikan bahwa Pak, kita ini punya banyak instrumen sebenarnya, tapi tidak dimaksimalkan dengan baik. BPPD itu datang ke Komisi D untuk audiensi. Kami lihat orang-orangnya ini orang-orang super semuanya, orang-orang hebat, tapi tidak dimaksimalkan. Ada Pak Ringin Asri ya, ketuanya Pak Haryadi mungkin. Pak Haryadi. Ada tokoh akademisi dari Unmer, ada manajer perusahaan dan sebagainya itu. Dan saya bilang harusnya mereka ini digenjot, didampingi oleh pemerintah Kota Malang, difasilitasi tempatnya, kemudian dibantu secara mungkin anggaran yang kemudian dia bisa mengeluarkan santannya. Oke. Ya, santannya orang-orang BPPD ini. Berarti nggak jalan BPPD itu nggak sebenarnya? jalan. Padahal dulu pelantikannya juga agak meriah. Iya, setelah pelantikan selesai. Selesai. Bahkan mereka mengatakan, Pak, kami ngantornya di Unmer loh, Pak. Oh, Saya bilang loh, kok aneh. begitu? Ya. Akhirnya kami bilang, coba sih kami kasih catatan mungkin bisa di MCC ya.
Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, Berarti masih makanya banyak PR untuk Ya. pariwisata ya. memang kuncinya itu ada di komunikasi dan koordinasi. Ya. Dan itulah fungsi manajerial seorang pemimpin. Ya. Jadi kalau ngomong pariwisata itu sebenarnya Kota Malang memang tidak punya aset atau destinasi yang istimewa lah menurut saya. Karena itu bagaimana sih sebenarnya membangun pariwisata agar meskipun tidak ada wisata alam atau wisata buatan yang bagus, tapi kunjungan wisata tetap banyak. Ya. Apa nanti yang dilakukan kira-kira kalau Samfuat nanti dapat amanah kira-kira itu? Ya, kalau kita ini kan banyak mendengar ya anggota dewan. Jadi ada salah satu dari yang saya dengar itu adalah spot tourism. Oke, Ya, sport jadi tourism. tourism spot ya. Jadi bagaimana olahraga ini menjadi lifestyle dan sarana prasarana kita terkait olahraga itu lengkap di Kota Malang. Ya, ya itu salah Jadi satu mereka ya. bisa wisata, mereka juga menjaga kebugarannya dan lain sebagainya. Dan mungkin event-event ya. Event-event, bahkan antar daerah, antar kelurahan mungkin. Jadi kita mau membuahkan bibit ya, bibit atlet-atlet. Dan saya kira dulu Kota Malang seperti itu. Nah, dulu terkenal sebagai pusat olahraga, Pusat pusat olahraga. musik Iya. dan sebagainya. Nah, ini agak turun sekarang Betul. ini. Nah, kira-kira ke depan apa ini yang harus dilakukan ini kira-kira untuk mengembalikan itu lagi gitu loh. Iya. Olahraga, musik dan sebagainya. Iya, jadi saya kira kita sudah punya MCC. Ya, gedung ini ya. Ya, Oke, gedung oke. ini kita persembahkan untuk masyarakat Kota Malang. Jadi siapapun bisa menggunakan ini. Ini tempat kita berkumpul. Oke. Mau bidang apa saja, ya kan? Mau bidang apa saja, termasuk musik. Oke. Nah, kalau olahraga mungkin coachingnya di sini ya untuk apa? Untuk kita memotivasi mereka sambil kita menyiapkan sarana prasarana olahraga yang memadai. Kita punya 26 lapangan ya di Kota Malang di bawah Pemkot. Setiap kelurahan ada, hanya perlu kita bikin mungkin stadion satu kecamatan satu stadion. Wah, ini Ya kan? Jadi kalau satu stadion satu kecamatan kita coba bikin mini stadion Ya. tapi lengkap dan mereka bisa mengoptimalkan itu sebagai sarana untuk apalagi dalam waktu dekat kita jadi tuan rumah Porprov. Porprov loh. Ya. Betul. Kalau tidak segera diwujudkan kan malu kita, spot tourismnya tidak tercapai nanti kira-kira. Lah ya, tadi pariwisata nyambung ke olahraga. Jadi sarana olahraga seperti gor, seperti lapangan. Ini di kacamatanya Dewan atau Samfuat seperti apa sih? Kayaknya sudah maksimal belum sih sebenarnya 26 lapangan, kemudian sarana yang lain, kemudian gedung untuk persiapan prof, bagaimana sudah dibahas di Dewan atau bagaimana? Sudah. Jadi secara persiapan kami juga sudah dilaporkan ya bahwa Porprov ini tuan rumahnya Kota Malang, Kabupaten Malang Raya, ya. Dan kita harus menjadi tuan rumah yang baik, memuliakan tamu, sehingga makanya sport tourism itu mungkin bisa menjadi wacana kita untuk memperbaiki semuanya, ya, bahwa wisata olahraga ini luar biasa. Dan saya lihat juga venue-nya juga sudah mulai diperbaiki, tinggal diawasi agar pekerjaannya berkualitas, ya kan. Kemudian pelatihannya, ya, latihan mereka juga secara anggaran juga sudah kami dorong agar bisa memenuhi, dan itu tadi bonus ya. Nah, bonus ini 2 tahun yang lalu Kota Malang itu targetnya juara 3, ternyata juara 2. Oke. Ketika juara 2 bonusnya kurang. Iya, iya. Bonusnya kurang, akhirnya kami mengalami keterlambatan Itu itu, yang Pak. Porprov di Jember kalau tidak Di salah. Jember, di Iya, Lumajang. betul. Heeh. Lumajang. 3 daerah atau 4 Tiga daerah. iya, jadi targetnya juara 3, dapat juara 2. Pak, bonusnya kurang, Pak. Karena sekian perak, sekian emas, sekian totalnya, akhirnya kami perjuangkan di Dewan, dan alhamdulillah walaupun terlambat tapi ditunaikan. Oke. Nah, yang kedua kita juara 3 di Sidoarjo.
karena Porprov ini 2 tahun sekali dan ada COVID kita tidak bisa, maka diadakanlah tahun kemarin ya. Dan sekarang waktunya Malang menjadi tuan rumah. Dan kami dari Dewan itu berharap bahwa Porprov yang dilaksanakan di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, itu harus dijamu dengan baik ya. Wasitnya juga harus baik ya kan. Ya. Jadi venue-nya baik, kemudian fasilitasnya, dan kampung-kampung ini juga harus disiapkan untuk ketika mereka sudah bertanding, mereka mau wisata, mau lihat, itu kan bisa maksimal. Karena PAD akan banyak itu Pak. Otomatis akan masuk banyak itu. Banyak itu. Makanya saya berharap ayo bukan hanya pemerintah Kota Malang tapi masyarakat ya menjadi antusias menyambut Porprov ini sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang ramah, baik, dan mereka akan datang lagi ke Kota Malang. Sam, kembali ke soal pencalonan wali kota Sam. Jadi gini, nanti ini kan tentu tiap tahun tantangan Kota Malang semakin berat Sam. Siap. Sementara ada beberapa PR yang harus dituntaskan oleh wali kota siapapun nanti. Siap. Misalnya kayak penyelesaian pasar Blimbing, misalnya pasar Gadang yang belum tuntas-tuntas, dan banyak sekali persoalan yang harus dituntaskan. Sam Fuad, bagaimana pandangannya terkait itu Sam? PR itu. Saya salah satu orang yang menyampaikan di ruang paripurna untuk Bapak Wali Kota harus bisa menuntaskan PR kita. 3 pasar besar ya Pak ya. Pasar Gadang, pasar besar, dan pasar Blimbing. Ya. Dan saya kira di zaman transisi ini sudah dilakukan upaya ya. Kami ini kan hanya legislator, mengawasi, mendorong, tidak bisa mengeksekusi. Jadi yang saya lihat, ini cara penyelesaiannya memang tidak semata-mata pendekatan regulasi, tapi pendekatan personal. Jadi misalnya siapa sih yang mendapat BOT di Blimbing, ya kan? Coba didekati, kita bicara dari hati ke hati, ya kan? Dan ini karena sudah lama loh ini, sudah betul, dan 14 tahun. Saya yakin kita bisa menyelesaikan. Oke. Ya, kita bisa menyelesaikan tidak sampai 1 tahun. Oh, janjinya gitu ya? Iya, jadi kuncinya adalah pendekatan, approach. Terkait dengan kasus hukumnya bagaimana? Nah, kasus hukumnya akan kita limpahkan ke bagian hukum, ya kan? Jadi kita akan membentuk tim hukum agar ini win-win solution, ya. Kenapa? Karena ini pasar ini kan pusat pergerakan ekonomi. Betul. Iya. Betul. Dan kami merasa rakyat juga rugi gitu loh. Ya, bukan hanya Pemkot, rakyat rugi. Makanya harus kita selesaikan lebih cepat, lebih baik. Dari pandangannya Sam Fuad, apa sih sebenarnya kendala? Kemarin itu kendalanya apa sih kok enggak tuntas-tuntas berlarut-larut sampai berapa wali kota enggak jalan? Apa sih sebenarnya? Ya, kalau sudah tahu problemnya kan cari masalahnya kan bisa. Kepentingan, Pak. Oh, ada kepentingan gitu ya? Ya, mungkin ya. Oh, kepentingan yang saya lihat. Jadi ini tidak bisa diselesaikan. Ya, sudahlah. Exit tol itu menjadi contoh. Oh, yang ini ya, jalan ini ya, jalan buntu ini ya. Dan saya lihat betul bagaimana kita menyelesaikan dengan cantik ya. Jadi ketika bermasalah, kemudian Pemkot punya etikat baik, mengganti rugi, ditaruh di pengadilan, dan walaupun nominalnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah diambil oleh pihak yang bersangkutan. Artinya konsinyasi itu kan diletakkan di pengadilan kemarin. Konsinyasinya ya. Jadi Pak, kami mau selesaikan ini ganti ruginya, ya kan? Kalau dia ambil maka tidak ada gugatan, dan itu sudah clear semuanya. Dan saya melihat kemarin itu hal yang luar biasa. Ya. Artinya bisa. Bisa. Padahal itu hampir 7 tahun juga. Bisa. Kalau kita ini kan innamal usri yusro. Setiap ada kesulitan ada 2 kemudahan. Yang penting kita punya etikat baik, punya komitmen menyelesaikan masalah. Ya, sesederhana itu. Bisa ternyata ya. Bisa dong. Artinya ya itu tadi ya, tersandra kepentingan. Ya, mungkin. Itu. Dan kita akan menjaga lah agar biar
pasar ini terbangun dulu. Yang masalah-masalah yang lain kalau demi rakyat insya Allah kita siap. Oke. Di depan. Ya, Sam Fuad Siap. untuk menjadi wali kota atau calon wali kota nanti boleh nggak visinya Sam Fuad itu apa? Prioritasnya itu apa sih sebenarnya? Kalau melihat tadi yang Tribunnya Cita, oke. Tetapi kan ada satu prioritas yang harus dikedepankan kan. Sebuah kota itu kan harus punya identitas yang kuat lah kira-kira. Apa Sam kira-kira? Iya, jadi visi kami sih ya itu hari ini ya yang perlu diperhatikan masalah peningkatan kualitas SDM. Oke. Ya, bahwa suatu daerah itu akan maju bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena sumber daya manusianya. Dan kita pingin ya Kota Malang ini menjadi laboratorium untuk membangun manusia-manusia SDM ya. luar biasa. Sumber daya alam bisa habis ya. Habis, Pak. Tapi sumber daya manusia dahsyat. Oke. Jadi manusianya yang perlu kita bangun. Ya, jadi Teknisnya kayak apa sih sebenarnya? nah teknisnya itu adalah pemerataan kualitas pendidikan. Oke. Jadi negeri maupun swasta itu disamakan. Artinya kualitasnya disamakan. Ya, jangan ada kalau Pemkot itu kan yang diperhatikan hanya negeri saja. Ada diskriminasi lah. Iya. Lah swasta tolong dong diperhatikan. Saya ini kan Komisi D. Yang ngurusi pendidikan. Ngurusi pendidikan dan fokus di SD dan SMP ya. Lulusan kita setiap tahun itu ada 12 sampai 13 ribu ya. Kemudian yang bisa ditampung hanya 7.000 sampai 8.000. Sisanya itu masuk swasta dan masuk pondok. Ketika kami lihat SMP swasta itu ada 80, 20%-nya bagus, 30%-nya agak bagus, 50%-nya tidak bagus. La yamutu wa la yahya. Nah, jadi ini menjadi konsen pemerintah Kota Malang bahwa sarana pendidikan baik yang di negeri maupun di swasta harus bagus dong kualitasnya. Perhatiannya sama lah. Perhatiannya sama. Jadi ruang belajarnya, laboratoriumnya, perpustakaannya itu harus diperhatikan sehingga mereka bisa melaksanakan, menyelenggarakan pendidikan yang kondusif. Ya, dan saya kira dari beberapa kota yang saya datang untuk pelaksanaan PPDB itu ada yang menarik di salah satu kota itu PPDB bersama. Jadi PPDB bersama ini penyelenggaraannya swasta dan negeri. Waktunya juga bareng. Waktunya bareng, sehingga langsung. Dan untuk di swasta karena biayanya mahal, maka pemerintah itu memberikan subsidi. Jadi satu anak misalnya 2 juta untuk masuk, sehingga tidak terbebani. Biaya dari APBD berarti? Ya, dari APBD. Bisa ya sebenarnya? Oh bisa. Bahkan kami lagi mewacanakan sekolah-sekolah swasta ya kami hitung untuk kami bayar gajinya setiap bulan. Itu 30 sampai 40 miliar. Dan saya kira itu cukup untuk kita biayai. Jadi pendidikan gratis lah terjangkau. Kabar baik untuk guru-guru swasta ini. Oh siap. Dan hari ini hari pendidikan. Oh ya pas hari pendidikan hari ini. Selamat hari pendidikan untuk para guru, tenaga pendidik semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa pendidikan itu penting untuk memajukan sebuah negara, memajukan sebuah daerah. Baik Sam Fuad, kita sudah bisa menangkap pokok-pokok pikirannya Sam Fuad untuk Kota Malang, bakal calon ya. Nanti lewat partainya ya. Siap. Sudah ngangkat ya satu belum ya? Belum, masih harus 2. Kurang 2. Iyalah. Tentu kita berdoa harapan Sam Fuad bisa tercapai. Tentu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Sam Fuad, terima kasih. Siap. Sukses, selamat berjuang untuk masyarakat Kota Malang. Terima kasih. Baik, sahabat APM Insight, ini tadi obrolan kita dengan Sam Fuad, politisi di DPRD Kota Malang yang
punya keinginan untuk maju sebagai calon wali kota Malang. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Salam satu jiwa. Arema. Arema.